Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Nabila selaku Guru Kembangan di mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, nama saya Nabila dan kami di sini saya akan membahas tentang etika lingkungan dalam upaya mendukung perkembangan lingkungan, batas eksploitasi alam. Yang pertama yang membahas adalah pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan norma dan kaidah yang mengatur tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam semesta, dan nilai dan prinsip moral yang dibuat berlaku dalam alam tersebut. Etika lingkungan adalah kebijakan moral manusia dalam pergaulannya dengan lingkungan yang meliputi perbuatan benar dan salah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, menyayangi semua kehidupan dan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain diri. Yang kedua, menjaga kelestarian dan keseimbangan. Hendaknya selalu menjaga terhadap kelestarian keseimbangan lingkungan. Lalu yang ketiga, kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Kesadaran diri untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk mengurangi akibat negatif dari pemborosan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan untuk semua makhluk hidup. Kita tahu ekosistem di mana semua makhluk hidup ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Selanjutnya, teori etika lingkungan. Yang pertama itu adalah teori antropocentrisme. Teori ini memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta, terfokus pada kepentingan manusia saja. Yang kedua ada teori nihilocentrisme. Cakupannya lebih luas, bukan hanya tentang manusia, tapi tentang makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga ada teori ekosentrisme. Teori ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tak bernyawa seperti benda-benda tak hidup, yaitu benda-benda abiotik lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pada teori ini memandang bahwa tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Nah, kan sering kita lihat di sekitar bahwa banyak orang-orang atau instansi tertentu yang menebang pohon sembarangan atau menangkap ikan dengan tongkat harimau yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan. Nah, etika lingkungan itu tidak hanya berbicara tentang perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan juga berbicara mengenai semua relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk dalamnya berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung. Dan untuk menyempurnakannya, manusia melakukan tindakan sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk disempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem. Manusia perlu mengambil kebijakan terhadap lingkungan sebagai usaha untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dari lingkungan. Kita harus menyadari bahwa kita saling terkait dengan lingkungan yang meliputi kita. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan kita. Hal ini merupakan pembiasaan diri yang dapat menyadari hubungan manusia dengan lingkungan. Sekian yang dapat saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.